kita tutup dulu lubang bagian sini. Nah, kita isi dari atas. Ya. Nah, harusnya kalau misal lancar, aliran airnya bisa lancar lewat saluran keluar ya Pak. Nah, ini nggak keluar-keluar nih. Nah, ini nggak keluar Pak. Ini padahal ini kencang loh Pak. Radiator itu mengalami buntu, itu bisa dikarenakan karena kira-kira tadi segini ya Pak ya. Iya, betul. Nah, kita tutup, isi bagian atasnya. Nanti air akan keluar dari lubang pengeluar ya Pak ya. Nah, Sumber karatnya ya karena pasti menggunakan air biasa. Itu biasanya nanti ada timbul gelembung Pak. Kayak apa? Gelembung kayak ya. akuarium. Ya, kayak akuarium itu Pak. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahpedia, selamat siang. Menjelang ini ya, menjelang makan siang nih, udah setengah 12. Ntar lagi azan zuhur ya di kota Yogyakarta dan sekitar. Sobat Ahpedia, masih dari bengkel AHA Motor, bengkel favorit kita di kota Jogja. Ada satu konten yang menarik yang akan kita sampaikan ke Sobat Ahpedia yang berhubungan dengan radiator, dan kasus ini bisa mengakibatkan hal yang buruk. Salah satunya adalah turun mesin. Kenapa bisa turun mesin? Gara-gara radiator. Nah, kita coba. Sudah ada Mas Aji di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Ahpedia. Nah, ini Iya Pak. ada yang unik, Mas Aji. Gimana Pak? Kemarin kita sering ngebahas radiator, tapi pas contohnya itu cuma radiatornya aja. Ya. Ya, tidak ada yang kita bisa explore lebih luas di Ya, dalam ya. benar, Pak. Nah, ini bisa nggak kita bisa dapatkan contoh yang dibahas tentang radiator buntu? Oh, ada Pak. Ada? Nah, kebetulan ini khusus ya Pak ya, karena request dari netizen langsung khusus kita untuk sediakan. netizen Indonesia Iya Pak. dan Nah, Malaysia. Ya, ini kita ada dua radiator ya Pak Nah, ya. nih, contohnya nih. Nah, dua radiator dengan kasus yang berbeda. Oh, kasus berbeda nih ya? Iya. Oke. Kalau yang ini kecil, ini punya Oke. kendaraan Datsun. Oh, Datsun ini. Iya. Nanti kita akan coba simulasikan menggunakan air. Kita masukkan air dari sini. Ya. Nanti kita lihat di saluran keluarnya. Airnya bakal mengalir dengan kencang atau enggak. Oh. Nah, itu nanti kemarin kan ada pertanyaan yang buntu-buntu ya Pak ya. Benar. Nah, ini kita akan coba lihat. Oke, Dengan baik. dua Nah, radiator ini ya Pak ya. yang satu lagi? Yang satu lagi ada nih. Oke. Nah, ini kalau Kasusnya? ini berkarat. Oh, berkarat. Berkarat. Tuh, Nah, berkarat tuh. Berkarat. Padahal plastik kok berkarat itu ya. Iya. Kalau yang ini nih indikasinya buntu. Buntu. Ya, Oke. nanti kita coba langsung di pengetesan di pakai selang keran. Oke, siap. Kita akan coba Sobat Ahpedia. Seperti apa sih yang disebut dengan air radiator buntu? Ya Mas Haji ya? Iya Pak. Nah, ini. Bakal isi air. Oke. Nah, dengan debit air segini ya Pak ya. Ya, tuh. Ya, kita tambahin aja. Biar agak kencang. Ya, oke. Ini kita isi. Kita tutup dulu lubang bagian sini. Nah, kita isi dari atas. Ya. Nah, harusnya kalau misal lancar, aliran airnya bisa lancar lewat saluran keluar ya Pak. Nah, ini nggak keluar-keluar nih. Nah, ini nggak keluar Pak. Ini padahal ini kencang loh Pak. Padahal ini kencang. Nah, ini nggak keluar-keluar. Akhirnya banyak yang masuk tapi kok nggak keluar. Nah, itu baru keluar. Oh. Tapi sedikit ya Pak. Iya. Ini padahal kencang. Oke. Nah, ini salah satu contoh radiator yang buntu. Baik, siap. Nah, Itu contoh yang buntu. Yang Buntu. lancar bagaimana Mas Haji? nah, kita ada juga Pak. Ini sebenarnya radiatornya bekas ya Pak ya. Ya. Ini kita ganti karena berkarat. Nah, diganti Juga karena berkarat ya. faktor ininya udah rapuh ya Pak ya. Oh. Tapi kita akan coba simulasikan ini. Siap. Yang penting mengetahui bahwa perbedaan air yang lancar dan yang tidak lancar ya Mas Iya Haji. Pak, bener Pak. Nah, kita buka dulu kerannya. Buka lagi air yang Iya. sama. Kira-kira tadi segini ya Pak ya. Iya, betul. Nah, kita tutup. Isi bagian atasnya. Nanti air akan keluar dari lubang pengeluar ya Pak ya. Nah, kalau ini dikategorikan lancar ya Pak ya. Berarti bersirkulasi gitu Mas ya? Dari Ya, atas ke bawah gitu bersirkulasi. Bener Pak. Walaupun ini ada karatnya juga. ya? Oke. Iya. Artinya yang masuk dan yang keluar hampir sama. Oh. Kalau yang tadi kan banyakan yang masuk, banyak yang masuk,
keluarnya terus sedikit. keluarnya sedikit. Oke. Terus agak ini ya, agak tumpah di bagian atas ini. Nah, itu nanti jadi pertanyaan tuh Mas. Iya. Nah baik, di sini bisa kita lihat Sobat Apedia. Nah, bisa dijelaskan Mas Haji, Iya, apa yang menyebabkan radiator yang kecil ini mampet? Iya Pak. Jadi penyebab radiator itu mengalami buntu itu bisa dikarenakan karena kita menggunakan air yang tidak istilahnya tidak memakai coolant ya Pak ya. Oh, tidak pakai coolant. Iya, kita bisa menggunakan pakai air mineral ataupun air sumur dalam pengisian ini. Nah, itu nanti efeknya mengakibatkan karat ataupun berkapur di bagian dalam radiator ya Pak ya. Kalau yang di sini ini kita bisa lihat ini ada indikasi putih yang artinya berkapur ya Pak ya. Berkapur. Ya, Oke. ini kita bisa lihat di sini mungkin bisa lebih jelas. Oh, itu dia tuh ada tuh. Nah, ini putih. Itu biar kecil begini bisa membuat mampet Mas ya? Mampet Pak. Oh, ini kasar ya? Iya. Nah, ini halus nih Sobat Apedia, tapi pas yang bawah ini dia kasar nih. Yang putih-putih nih. Nah, sama juga ini. Tuh, kelihatan tuh. Nah, pasti kalau di sekitar sini sudah banyak, apalagi yang di telah ini ya Pak ya. Ini kan sempit ya Pak. Jadi sebenarnya yang apa namanya? Yang buntu itu adalah celah-celah putih yang kecil-kecil ini Mas. Iya Pipa-pipa Pak. ini. Iya, pipa kecil ini. Kalau yang ini kan sirip-sirip pendingin ya. Oke. Nah, kalau yang ini nanti buat aliran air. Itu berapa sen? Berapa mili itu Mas? Ada 2? Iya, mungkin sekitar 2 milian Pak. Sekitar 2 mili ini. Jadi memang jalurnya kecil. Kecil banget ya. Iya. Makanya riskan kalau misal ada sumbatan yang dikarenakan karena ini air. Kalau yang tadi kita contohkan Mas, ini sumbatannya itu sudah banyak. Kalau menurut Mas ini, sampai airnya sedikit banget keluar. Kemungkinan sudah banyak, tapi kita nggak bisa buka ini ya Pak ya. Oh iya ya. Belum bisa. Klemannya harus dibuka ya Mas. Iya, harus dibuka dulu. Nah, mungkin di episode berikutnya ya Pak ya. Berikutnya ya. Nah, kalau yang ini dia sama menggunakan air biasa. Ya. Nah, yang ini bedanya adalah berkarat. Oh, ini berkarat. Iya, berkarat. Ini contohnya. Ini udah kuning-kuning berkarat ya Pak ya. Tuh. Jadi memang sumber karatnya ya karena pasti menggunakan air biasa. Tergantung kandungan dari air tersebut ya. Semakin banyak zat besinya ya mungkin bisa menyebabkan karat. Kalau yang semakin banyak kalsiumnya meninggalkan kapur. Berarti ini sama-sama air. Sama-sama. Iya. Iya, sama-sama. Satu berkarat, satu berkapur. Nah, Iya. Tergantung iya, sumber airnya ya. Tuh, Sobat Apedia. Nah, Mas Aji, kan tadi waktu kita simulasikan ya, Mas mengisi air dari sini kan ya? Iya, benar Pak. Nah, pada saat dia nggak berapa lama, air belum keluar, tapi di sini muncrat. Iya. Pada saat ini diterapkan di dalam mesin yang sedang hidup, Iya. itu seperti apa gambaran efek yang terlihat di dalam mesin? Oh iya, jadi kan sirkulasinya itu ada sirkulasi air pendingin di sistem kendaraan itu kan meliputi dari ini ya Pak, radiator, selang outlet, terus masuk lagi ke termostat, ya. terus masuk ke bagian mantel-mantel di bagian mesin. Oke. Nanti keluar lagi lewat outletnya yang bagian atas, terus sampai dia bersirkulasi yang dibantu oleh pompa airnya itu ya Pak ya. Jadi nanti kalau misal kondisinya di radiator buntu, maka suplai air yang menuju ke mesin, yang akan menuju ke mesin, ini kan lewat sini ya Pak ya. Jadi air yang sudah didinginkan, ini lewat sini. Tapi karena di bagian atas sini, bagian kisi-kisi ini banyak yang buntu, akhirnya air yang keluar menjadi sedikit Pak. Oke. Jadi pendinginannya di mesin akan berkurang. Nah, sementara itu air yang keluar dari mesin kan masuk lewat bagian atas ya Pak ya. Sebelum didinginkan, dia akan masuk ke bagian radiator bagian atas. Nah, karena sirkulasinya ini kurang lancar, jadi di sini pasti akan terjadi banyak tekanan. Tekanan yang tinggi ya Pak ya. Nanti airnya akan lebih banyak keluar lewat bagian tutup radiator. Jadi tutup radiator akan tertekan ya Pak ya. Tertekan mengakibatkan katupnya itu akan membuka. Nah, itu nanti akan disalurkan ke menuju reservoir. Mulai paham. Terus lanjut. Jadi dari reservoir itu kan itu ada batas max dan min. Iya, betul. Nah, ketika ini bermasalah pasti nanti akan meluap. Bisa jadi meluapnya sampai tumpah melebihi reservoir. Waktu hidup nih. Iya.
Nah, ketika sudah banyak yang tumpah, sementara di sini terjadi kevakuman atau negatif, dia kan pasti akan menyedot kembali ya Pak ya. Iya, nyedot lagi yang dari reservoir ke radiator. Nah, ketika reservoirnya kurang, pasti di sini juga akan kekurangan. Iya, berkurang, betul. Iya Pak. Itu Pak. Jadi efeknya nanti jangka panjangnya pasti nanti akan overheat. Overheat ya, karena debit air atau jumlah air di sistem pendingin kurang yang diakibatkan dari buntunya tadi itu Pak. Baik, jadi salah satu ciri dari radiator buntu adalah air radiator di reservoir itu bertambah. Iya, sering meluap dan sering meluap. Itu tapi kalau dingin habis di reservoir gitu Pak. Sobat Topedia, ada yang bertanya atau kalau enggak ini Pak, ada kita tunggu beberapa menit, misal 10 menit, nanti air di reservoir itu habis Pak. Habis. Kok bisa habis? Itu posisi hidup atau mati? Posisi mesin dimatikan. Matikan, ya oke. Otomatis kan terjadi pelepasan panas ya Pak ya. Baik. Nah, ketika mungkin sekitar 10 menit, 20 menit, itu nanti reservoir akan air yang di reservoir akan kesedot ke radiator. Iya. Nah, tanpa kita sadari kalau kita nggak ngecek, itu habis. Tidak harus menunggu sampai dingin banget. Enggak. Wah, Sobat Topedia, ini sebuah tips mengetahui kondisi mesin ya Mas ya? Iya. Mengetahui kondisi mesin kita, silakan jalan. Sudah jalan berhenti. Tunggu aja sampai 10 menit, buka kap mesin. Lihat, berkurang atau masih normal. Iya. Itu Pak. Tapi kalau misal ada kendala di sistem pendingin yang kayak tadi ya, artinya meluap. Di reservoir itu meluap. Itu biasanya nanti ada timbul gelembung Pak. Kayak apa? Gelembung-gelembung. Kayak akuarium. Ya, kayak akuarium itu Pak. Gelembung-gelembung. Gelembung-gelembung di reservoir, nanti kan kita buka tutupnya itu kelihatan. Ada gelembung-gelembung udara. Itu pasti ada kemungkinan ada masalah di sistem pendingin. Kalau normalnya itu tidak ada gelembung udara Pak. Jadi kalau tadi gelembung berarti sudah parah. Ya, kalau gelembungnya kan bervariasi Pak ya. Ada yang cuma timbul kecil-kecil. Kalau udah yang parah ya udah gelembungnya udah besar-besar. Meletup gitu Pak. Nah, itu. Baik, jadi kalau hanya sekedar radiator buntu, itu berarti hanya air meluap. Air meluap. Tapi bisa kalau sudah overheat nanti bisa diiringi dengan. Nah, masalahnya di situ ya. Meletupnya itu. Iya. Itu prosesnya cepat Mas ya? Dari air meluap sampai overheat. Iya, bisa dikatakan cepat. Cepat ya? Kalau kita tidak respon tidak tanggap sama tidak tahu cara penanganannya ya Pak ya. Iya. Tuh, kadang kan kita berkendara Mas. Iya. Kita nggak tahu kan ternyata air reservoir kita tuh udah meluap ya. Meluap benar. Kan kadang ini ada di mana kondisi di combination meter indikator panasnya tuh tidak muncul. Iya. Padahal di sistem pendingin sudah ada tanda-tanda. Iya. Harusnya Mas ya, ini permintaan kita kepada ini kali ya, bisa dipertimbangkan oleh insinyur ya. Ditambah sensor di air reservoir ya. Iya. Sensor bahwa air reservoir naik. Iya, benar. Ada apa ini? Ya gitu ya. Iya. Melebihi batas ini ya. Melebihi batas maksimal. Maksimal dan tidak wajar gitu ya. Tidak wajar, benar Pak. Sobat Topedia, di sini sudah sangat jelas sekali. Ini alhamdulillah Mas Aji punya barang satu contoh biar kita membuka wawasan ya. Iya. Ternyata beginilah terjadinya proses overheat itu Sobat Topedia. Awalnya dari yang ini nih, hanya diawali dengan air ya. Iya, air biasa. Air biasa. Mampet, habis mampet airnya tadi tidak sirkulasi bagus, mengalir ke reservoir ya. Reservoir meluap, habis airnya ditarik lagi, nggak ada, berkurang. Iya, kosong. Mau seberapa pun airnya kita tambahkan, tetap aja akan bersirkulasi kayak gitu ya? Iya, seperti itu. Kalau tidak diperbaiki, sirkulasinya pasti seperti itu. Oke, Sobat Topedia. Nah, udah jelas kan? Tidak ada lagi yang mau bertanya tentang radiator buntu. Dan ini sudah jadi gambaran umum lah. Kenapa bisa terjadi overheat yang disebabkan oleh radiator buntu. Iya. Baik. Apa Mas tips buat Sobat Topedia? Kisah yang kita angkat di siang hari ini. Oh iya. Oke Pak, jadi untuk tipsnya yang pertama kita sebagai pemilik mobil atau pemilik kendaraan sebaiknya kita melakukan pengecekan air radiator ya Pak ya. Itu bisa melalui reservoir atau dari tutup radiator ketika kendaraan
posisi dingin. Tidak panas. Iya, tidak panas. Oke. Atau yang kedua, biasakan kita menggunakan air coolant ya Pak ya, sebagai zat atau sebagai air pendingin untuk sistem pendingin kendaraan. Ya, jangan menggunakan air biasa. Kecuali memang untuk darurat, menambahkan yang beribadah pada bagian reservoir. Tapi usahakan untuk menggunakan yang air yang tidak mengandung kandungan mineral. Gitu ya. Iya. Baik. Yang ketiga, kalau misal terjadi buntu seperti ini, bisa dilakukan perbaikan ataupun penggantian di radiatornya Pak ya. Kalau sampai diganti juga ya? Iya. Kalau perbaikan nanti bisa dibawa ke tempat servis radiator. Ya. Nanti biasanya dibuka bagian upper radiatornya ya Pak ya. Ini yang bagian plastik ini nanti dibuka. Nanti baru dari celah-celah ini ya Pak, pipa-pipa kecil ini nanti biasanya dikorok Pak. Dikorok, dikikis lagi ya Pak? Ya, untuk menghilangkan si kerak ataupun kapurnya. Kapur ya? Iya. Itu nggak ada cairan ya Mas ya? Harus dikorok begini? Iya, biasanya pakai kayak kawat ya Pak. Kawat ya? Iya. Nanti istilahnya disodok-sodok ya Pak. Sodok-sodok ya? Iya, itu nanti bakal keluar itu cair. Baik. Ataupun kalau misal apa udah nyampe buntu, biasanya nanti dimatikan ininya jalurnya. Oh ada? Iya ada. Yang penting jalur yang lain tetap bisa mengalir. Jadi ini salah satu di antara ini maunya buntu parah, ditusuk pun udah nggak bisa gitu ya maksudnya? Iya. Nanti bisa mungkin di tempat servis radiator nanti bisa ditutup, jadi nggak mengalir lewat pipa kecil ini salah satunya. Tapi kalau udah banyak direkomendasikan pasti ganti. Iya. Biasanya berapa Mas yang bisa, yang mau 1, 2, 3 pipa ditutup oleh bengkel radiator? Oh ya mungkin nggak nyampe lebih dari 5 ya Pak ya mungkin. Apalagi kalau misal radiatornya kan misal kecil ya, semakin sedikit juga ini. Perasaan kalau mobil dulu nggak sekecil ini deh, agak gede-gede ya? Gede-gede. Oke, baik, terima kasih Mas Haji. Akhirnya kita bisa punya contoh yang bisa didemokan ya. Iya. Buat Sobatpedia. Dan dari sini sudah terbayang ya bagaimana proses terjadinya overheat dan apa penyebabnya. Iya, benar Pak. Mudah-mudahan tips yang disampaikan oleh Mas Haji membuat kita jadi lebih apa namanya Mas? Lebih tahu kondisi mesin ataupun sistem kendaraan ya Pak ya. Iya, terutama di pendingin ya. Okay. Iya. Baik, terima kasih Mas Haji. Sama-sama, informasinya. Mudah-mudahan ilmu yang Mas sampaikan barokah, bermanfaat buat Sobat Topedia dimanapun berada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Topik dan Sobat Topedia.